I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan bahasa anak-anak dan media. Yang mana anggota kelompoknya ada Hikmah Devi, Lirafirna saya sendiri sebagai moderator, serta Mezita Fizatun Nufus. Baiklah, materi pertama yaitu akan membahas mengenai latar belakang dan konsep yang akan dijelaskan oleh Lirafirna. Kepada Lira dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pertama, yaitu latar belakang. Pada poin latar belakang dijelaskan bahwa perkembangan aspek bahasa dan emosi dapat dimulai dengan pemahaman bahwa bahasa dan emosi merupakan dua komponen penting dalam pengalaman manusia yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Perkembangan bahasa melibatkan aspek fonologis, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sementara emosi melibatkan pengalaman subjektif yang berkaitan dengan perasaan dan ekspresi individu. Para ahli seperti Jan Piaget, Lev Vygotsky, dan Noam Chomsky telah mengembangkan konsep dan teori perkembangan bahasa yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana anak-anak memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan bahasa seiring dengan pertumbuhan mereka. Next. Konsep perkembangan bahasa anak-anak dan media. Beberapa konsep utama yang dibahas dalam perkembangan bahasa anak-anak dan media meliputi 1. Tahap pembelajaran bahasa awal. Pada tahap ini, anak belajar menyampaikan kebutuhan dasar mereka melalui bahasa verbal dan nonverbal. Yang kedua, tahap ekspansi bahasa. Anak-anak mulai mengembangkan kosakata mereka dan menggunakan kalimat yang lebih kompleks untuk menyampaikan ide yang lebih beragam. Yang ketiga, tahap pemahaman bahasa. Anak-anak mulai memahami struktur dan aturan bahasa, serta membedakan antara bahasa formal dan informal. Yang keempat, tahap keterampilan berbicara dan mendengarkan. Anak-anak mengembangkan keterampilan berbicara dan mendengarkan melalui interaksi sosial dengan dewasa dan sesama anak. Yang kelima, tahap kemampuan membaca dan menulis. Anak-anak mulai mempelajari keterampilan membaca dan menulis, termasuk pengenalan huruf, fonem, dan pola bahasa tertentu. Baik, sampai di sini materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lirafirna. Materi selanjutnya yaitu teori dan prinsip yang akan dijelaskan oleh Mezita Fizatun Nufus. Kepada Mezita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai teori perkembangan bahasa anak-anak dan media. Beberapa teori yang relevan dalam hal ini meliputi yang pertama, teori behaviorisme menekankan pembelajaran bahasa melalui pengalaman dan penguatan positif, seperti teori Skinner tentang penguatan dalam pembentukan perilaku. Kedua, teori nativis mengajukan bahwa kemampuan bahasa sebagian besar bawaan dan tersusun dalam struktur kognitif manusia, seperti teori Chomsky tentang universal grammar. Yang ketiga, teori interaksional menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa, seperti teori sosiolinguistik yang mengakui pengaruh faktor sosial dan penggunaan bahasa. 4. Teori kognitif menyoroti peran pemahaman kognitif dalam perkembangan bahasa, seperti teori Piaget tentang keterlibatan aktif anak dalam pembelajaran bahasa. Terakhir, teori sosial budaya menggarisbawahi peran lingkungan sosial dan budaya dalam pembelajaran bahasa, seperti teori Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal. Selanjutnya, prinsip perkembangan bahasa anak-anak dan media. Yang pertama yaitu prinsip keselarasan.
Anak-anak belajar bahasa dengan mencocokkan apa yang mereka dengar dengan apa yang mereka lihat dan alami. Mereka mencoba untuk membuat hubungan antara kata-kata yang mereka dengar dengan objek atau konsep yang mereka lihat. Yang kedua, prinsip interaksi sosial. Anak-anak belajar bahasa melalui interaksi sosial dengan orang-orang dewasa dan teman sebaya. Yang ketiga, prinsip keterlibatan aktif. Anak-anak belajar bahasa dengan aktif terlibat dalam percakapan, mendengarkan, mengamati, dan mencoba untuk berkomunikasi. Yang keempat, prinsip kesesuaian. Bahasa yang dipelajari oleh anak-anak harus sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan sosial mereka. Materi yang diajarkan harus relevan dan dapat dipahami oleh anak-anak sesuai dengan usia dan pengalaman mereka. Yang kelima, prinsip penguasaan bertahap. Perkembangan bahasa anak-anak adalah proses bertahap yang dimulai dari pemahaman bunyi-bunyi dasar hingga pembelajaran struktur kalimat yang kompleks. Terakhir, prinsip penghargaan dan penguatan. Anak-anak cenderung menggunakan bahasa yang mereka diperkuat atau dihargai. Oleh karena itu, memberikan pujian, dukungan, dan penguatan positif terhadap upaya berbahasa anak dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mesita Fazatun Nufus. Materi selanjutnya yaitu keterampilan bahasa menurut para ahli dan faktor-faktor perkembangan bahasa anak-anak dan media yang akan dijelaskan oleh Hikmah Devi. Kepada Hikmah Devi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya mengenai keterampilan bahasa menurut para ahli. Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan yang mengemukakan teori kognitif termasuk perkembangan bahasa pada anak-anak. Lev Vygotsky, seorang psikolog dan ahli pendidikan yang mengembangkan teori sosial budaya yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan bahasa anak. Selanjutnya Noam Chomsky, seorang ahli linguistik yang mengemukakan teori generatif transformasional yang menekankan aspek bawaan dan universal dalam perkembangan bahasa. Selanjutnya Jerome Bruner, seorang psikolog dan ahli pendidikan yang mengembangkan teori pembelajaran konstruktivis yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan pengalaman dalam perkembangan bahasa anak. Selanjutnya Steven Pinker, seorang ahli linguistik dan psikolog kognitif yang mengemukakan teori evolusioner tentang perkembangan bahasa dan kognitif manusia. Selanjutnya Elizabeth Betts, seorang ahli neurolinguistik yang melakukan penelitian tentang perkembangan bahasa pada anak-anak dan mengidentifikasi tahapan-tahapan perkembangan bahasa. Selanjutnya Michael Holiday, seorang ahli linguistik yang mengembangkan teori sistematik fungsional yang menekankan pentingnya fungsi sosial bahasa dalam perkembangan bahasa anak. Terakhir Uta Frith, seorang ahli neuropsikologi yang melakukan penelitian tentang perkembangan bahasa pada anak-anak dengan gangguan perkembangan gangguan perkembangan seperti autisme. Selanjutnya materi selanjutnya faktor perkembangan bahasa anak-anak dan media. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak-anak dan media meliputi faktor internal seperti genetik, neurobiologis, dan kesehatan fisik, serta faktor eksternal seperti interaksi sosial, stimulus lingkungan, pendidikan, budaya, dan kesejahteraan emosional. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hikmah Devi dan teman-teman lainnya. Baiklah,
Baiklah, dari penjelasan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan bahasa merupakan proses kompleks yang melibatkan pemahaman kata-kata, ekspresi, dan penggunaan bahasa yang berkembang dari yang sederhana hingga kompleks. Teori-teori seperti teori nativis, behavioris, dan interaksionis membantu menjelaskan bagaimana anak-anak belajar bahasa. Faktor-faktor seperti genetik, lingkungan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan emosional juga mempengaruhi perkembangan bahasa anak-anak. Pentingnya memberikan eksposur yang memadai, menciptakan konteks sosial yang baik, dan membangkitkan motivasi dalam memfasilitasi perkembangan bahasa anak-anak. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf dan terima kasih. Kami ucapkan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 你的笑脸就像我的春天，鲜艳了门前一整片花园。你的笑脸就像阳光一片，穿过了一整个冬夜，来到我身边。